Di antara semua warisan seni budaya yang lahir dari tanah Nusantara, ada satu yang selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya berhenti melangkah. Bukan karena menakutkan, bukan karena aneh, tapi karena ada sesuatu di dalamnya yang terasa lebih besar dari sekedar pertunjukan biasa. Reog Ponorogo, topeng raksasa, bulu-bulu merak yang membentang lebar, dan seorang penari yang membawanya hanya dengan kekuatan giginya. Megah, kuat, dan penuh dengan makna yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihatnya sekali. Malam ini, kita akan menelusuri dari mana semua itu berasal. Mengikuti kisah seorang pangeran yang dipermalukan di depan umum dan yang memilih untuk menjawabnya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di setiap pertunjukan Reog Ponorogo, ada satu hal yang selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya berhenti dan menatap. Sebuah topeng raksasa yang beratnya bisa mencapai 50 kg dibawa oleh seorang penari hanya dengan menggunakan giginya. Di atas topeng itu tersusun bulu-bulu merak yang jumlahnya ratusan, membentang lebar seperti mahkota yang menjulang tinggi ke langit. Dan di bagian depannya tertancap kepala harimau yang menatap ke depan dengan tatapan yang tidak bisa diabaikan. Harimau di atas merak. Dua makhluk yang berbeda disatukan dalam satu simbol yang telah bertahan selama ratusan tahun. Mengapa? Apa artinya? Dan dari mana semua ini berasal? Di balik kemegahan pertunjukan itu, tersimpan sebuah kisah. Kisah tentang seorang pangeran yang cintanya ditolak, harga dirinya diinjak, dan yang memilih untuk tidak diam. Inilah asal-usul Reog Ponorogo. Di tanah Jawa Timur, pada zaman ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri kokoh, hiduplah seorang pangeran muda dari kerajaan Ponorogo. Namanya Klono Suwandono. Klono Suwandono bukan pangeran biasa. Ia cerdas, berani, dan memiliki wibawa yang jarang dimiliki oleh pemuda seusianya. Di bawah kepemimpinannya, Ponorogo tumbuh menjadi kerajaan yang disegani. Rakyatnya makmur, dan nama Klono Suwandono mulai dikenal di luar batas wilayahnya. Tapi di balik semua kekuatan dan kebijaksanaannya, Klono Suwandono menyimpan satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia jatuh cinta. Bukan kepada perempuan biasa, tapi kepada seorang putri dari kerajaan yang jauh lebih besar dari Ponorogo. Putri kerajaan Kediri yang namanya tersohor di seluruh tanah Jawa. Dewi Sanggalangit. Dewi Sanggalangit adalah putri yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata biasa. Kecantikannya sudah menjadi buah bibir dari ujung timur hingga ujung barat Pulau Jawa. Tapi yang membuat para pangeran dari berbagai penjuru negeri datang melamarnya bukan hanya kecantikannya. Dewi Sanggalangit cerdas, mandiri, dan memiliki standar yang tinggi. Ia tidak mau menerima lamaran dari siapapun yang tidak bisa membuktikan bahwa ia layak. Dan Klono Suwandono memutuskan untuk mencoba. Dengan persiapan yang matang, dengan pasukan terbaik Ponorogo, dan dengan keyakinan yang ia jaga, sekuat yang ia bisa, Klono Suwandono berangkat ke Kediri untuk menyampaikan lamarannya kepada putri yang telah lama menghuni pikirannya. Di Istana Kediri, Klono Suwandono disambut dengan penuh keformalan. Ia menyampaikan maksud kedatangannya dengan cara yang paling terhormat. Tapi jawaban yang ia terima tidak seperti yang ia harapkan. Raja Kediri, dengan cara yang tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi, menolak lamaran itu. Ponorogo dianggap terlalu kecil, terlalu lemah, tidak sebanding dengan kebesaran kerajaan Kediri. Klono Suwandono berdiri di sana, menerima penolakan itu di depan seluruh punggawa kerajaan.
di depan seluruh orang yang hadir, di depan Dewi Sanggalangit sendiri yang duduk di singgasananya dengan ekspresi yang tidak bisa Klono baca. Itu bukan hanya penolakan lamaran, itu adalah penghinaan yang disampaikan di depan umum, yang akan diingat dan diceritakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Klono Suwandono pulang ke Ponorogo dengan luka yang tidak tampak dari luar. Tapi di dalam ada sesuatu yang berubah. Bukan menjadi lebih lemah, tapi menjadi lebih keras, lebih bertekad, lebih bulat. Di Ponorogo, Klono Suwandono merenung. Bukan untuk meratapi penolakannya, tapi untuk mencari cara. Cara untuk membuktikan bahwa Ponorogo bukan apa yang Kediri bayangkan. Dan dari perenungan panjang itu, lahirlah sebuah ide. Sebuah pertunjukan yang tidak pernah ada sebelumnya dimanapun di tanah Jawa. Pertunjukan yang akan menggabungkan kekuatan, keberanian, dan keindahan dalam satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang melihatnya. Klono Suwandono memanggil para seniman terbaik Ponorogo, para penari, para pengrawit, para pembuat topeng, dan ia menyampaikan visinya tentang sebuah pertunjukan yang akan menjadi simbol dari seluruh kekuatan dan kebesaran Ponorogo. Di tengah pertunjukan itu akan ada sebuah topeng raksasa. Topeng yang menggambarkan seekor harimau. Simbol kekuatan, simbol keberanian, simbol kekuasaan. Di atas harimau itu akan tersusun bulu-bulu merak yang indah. Simbol keindahan, simbol keanggunan, simbol kemewahan yang tidak kalah dengan kerajaan manapun di tanah Jawa. Harimau yang menopang keindahan Merak. Kekuatan yang menjadi fondasi dari keanggunan. Ponorogo yang tidak harus meminta pengakuan dari siapapun, karena kebesarannya akan berbicara sendiri. Pertunjukan itu dilatih dengan penuh kesungguhan. Setiap gerakan, setiap irama, setiap detail dari topeng raksasa itu digarap dengan ketelitian yang tidak mengelin kompromi. Dan ketika semuanya siap, Klono Suwandono kembali ke Kediri. Bukan untuk memohon, bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menunjukkan. Di hadapan Raja Kediri, di hadapan seluruh Punggawa, di hadapan Dewi Sanggalangit sendiri, pertunjukan reok Ponorogo ditampilkan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Topeng raksasa itu dibawa masuk, diusung oleh seorang penari yang menggigitnya dengan giginya, sambil menari, sambil berputar tanpa goyah. Bulu-bulu merak yang tersusun di atasnya membentang lebar, seperti mahkota yang tidak pernah ada sebelumnya di tanah ini. Seluruh istana Kediri terdiam. Bukan karena takut, bukan karena tidak suka, tapi karena mereka tidak pernah menyaksikan sesuatu seperti itu sebelumnya. Sesuatu yang begitu kuat dan begitu indah dalam waktu yang bersamaan. Raja Kediri, yang tadinya memandang Ponorogo dengan sebelah mata, duduk tegak di singgasananya, menatap pertunjukan itu dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Dan Dewi Sanggalangit, yang selama ini dikenal tidak mudah terkesan oleh apapun, tidak bisa memalingkan pandangannya. Klono Suwandono tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pertunjukan itu berbicara sendiri, lebih keras dan lebih jelas dari argumen apapun yang bisa ia sampaikan dengan kata-kata. Ponorogo bukan kerajaan kecil yang bisa diabaikan. Ia adalah kerajaan yang memiliki jiwa, yang memiliki seni, yang memiliki kekuatan dan keindahan yang berjalan beriringan. Raja Kediri mencabut penolakannya, dan Dewi Sanggalangit menerima lamaran Klono Suwandono. Reok Ponorogo yang hari ini masih bisa kita saksikan di berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, bukan sekedar pertunjukan seni. Ia adalah warisan dari sebuah perjuangan, dari seorang pangeran yang menolak untuk diam ketika harga dirinya diinjak, yang memilih untuk menjawab penghinaan bukan dengan pedang, bukan dengan ancaman, tapi dengan karya. Dengan seni yang begitu kuat dan indah, hingga tidak ada yang bisa menutup mata darinya. Dan harimau yang berdiri kokoh di bawah keindahan Merak itu adalah simbol yang tidak pernah kehilangan maknanya. Bahwa kekuatan sejati tidak perlu berteriak, tidak perlu mengancam, tidak perlu meminta pengakuan.
karena kekuatan yang sesungguhnya akan selalu terlihat oleh siapapun yang mau membuka matanya. Kisah Klono Suwandono mengajarkan kita bahwa penghinaan tidak selalu harus dibalas dengan amarah. Tidak selalu harus dibalas dengan kekerasan. Kadang, jawaban yang paling kuat adalah karya. Adalah bukti nyata yang berbicara jauh lebih keras dari kata-kata manapun yang bisa kita ucapkan. Klono Suwandono tidak mengeluh, tidak menyerah, dan tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Ia pulang dan bekerja dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan yang ia miliki, hingga hasilnya tidak bisa lagi diabaikan oleh siapapun. Mungkin itulah pelajaran yang paling dalam dari kisah ini, bahwa ketika dunia meremehkanmu, jawaban terbaik adalah membuktikan bahwa mereka salah. Demikianlah kisah di balik topeng raksasa yang hingga hari ini masih ditarikan dengan penuh kebanggaan di berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah. Dan semoga esok hari kamu bangun dengan semangat untuk membuktikan bahwa kamu lebih dari yang orang lain bayangkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Dongeng Sunyi.